perdebatan tentang naturalisasi sama diaspora ini masih ada sampai sekarang ya. Sebenarnya di media dari PSSI juga semua sudah menjelaskan bahwa naturalisasi sama diaspora itu berbeda ya. Naturalisasi itu adalah pemain asing atau orang asing yang memang tidak punya darah Indonesia terus pindah ke warga negaraan lalu bela negara Indonesia atau timnas Indonesia. Nah, contohnya itu adalah Christian Gonzalez misalnya, kemudian ada Van Bokering, Victor Igbonevo, Bio Paulin. Nah itu mereka adalah contoh-contoh pemain yang naturalisasi ya. Sedangkan yang terjadi sama Jay Itzes, Orat Mangun, Patiyama, ini mereka Patinama, mereka ini adalah diaspora atau pemain keturunan. Jadi mereka adalah orang-orang yang punya darah Indonesia dari kakek, nenek, dan ayah ibu pastinya. Salah satunya ada yang orang Indonesia begitu. Pokoknya dari ayah ibu ada darah Indonesia lah gitu ya. Itu bedanya sih ya. Nah orang itu salah mengartikan itu gitu. Pikirnya aja mereka orang luar, mereka orang Belanda. Kenapa datang main di Indonesia? Kenapa tidak kasih anak lokal? Tidak seperti itu ya. Mereka juga orang Indonesia yang pulang kampung, istilah seperti itu. Jadi mereka pulang dari tanah rantau untuk bela Indonesia. Dan itu boleh-boleh saja ya, semua orang punya hak. Masa kalau orang tuanya merantau terus mau pulang ke Indonesia tidak boleh, kan gila namanya. Kita pun kalau dibuat seperti itu ya tidak mungkin terima. Misalnya kita merantau ke luar negeri nih, terus setelah beberapa puluh tahun misalnya kita sudah punya anak tumbuh besar di luar negeri, terus dia punya skill untuk main bola, terus dia mau pulang ke Indonesia, bela Indonesia, masa tidak boleh? Ya boleh dong gitu kan. Harusnya tidak perlu kita perdebatkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, kemudian yang protes naturalisasi ini datangnya dari kebanyakannya kalau orang awam ya mungkin kita anggap mereka tidak tahu ya, santai saja gitu. Misalnya orang-orang yang tidak paham bola ya tidak apa-apa. Tapi ini justru datang dari orang-orang yang pernah ada di tubuh PSSI dan kasih rusak PSSI saat itu. Kasih jatuh ranknya kita, liganya kita. Masa ada di dalam satu negara ada 2 liga, bos? Kan tidak masuk di akal. Nah, orang-orang ini justru yang protes begitu. Sedangkan dulu mereka yang benar-benar melakukan naturalisasi. Contohnya seperti yang saya sebut tadi, sampai ada istilah dulu itu Indonesia ini kalau lihat bule jogging aja di jalan atau lihat bule main bola dikasih baju timnas suruh main bola, kan ngawur namanya. Itu baru naturalisasi gitu. Nah, dan orang-orang yang proses ini mereka yang pernah melakukan itu gitu. Naturalisasinya itu ada pemain asing datang main atau mereka sudah pernah tinggal di Indonesia 5 tahun, pindah ke negaraan, itu dikasih sama mereka untuk bola timnas, padahal kualitas tidak ada begitu. Memang beberapa ada kayak Christian Gonzalez, oke lah, dia masih punya kualitas, dia bagus. Irfan Bahdim juga bagus. Nah, hal-hal itu yang harus kita lihat harusnya ya. Kalau hal-hal itu mereka pernah lakukan masa di saat mereka ada di PSSI dulu. Sekarang mereka protes diaspora, kenapa begini, beda ya. Itu diaspora beda. Diaspora itu ya seperti yang dijelaskan tadi ya, keturunan. Terus kenapa akhirnya harus ada diaspora atau pemain keturunan ini dikasih kesempatan? Karena mereka punya kualitas. Jay Itzes main di Liga Italia, bos, Venezia, dan main inti. Kemudian ada Tom Haye, Ragnar, mereka semua main di liga-liga Eropa dan kualitas mereka terbukti begitu. Walaupun ada beberapa yang masih main di tim muda, tetapi kan saya rasa tim muda mereka lebih bagus daripada tim-tim senior yang ada di sini. Artinya pembinaannya lebih terstruktur sana, lebih bagus lah. Nah, dan karena target PSSI ini kan kita juga penikmat sepak bola, misal kayak saya juga ya.
pasti pengen lihat timnas main di Piala Asia, main di Piala Dunia apalagi ya. Nah, PSSI ini mungkin mereka ingin membuat penikmat sepak bola tanah air ini juga bangga dengan timnas ya, salah satunya dengan cara ini begitu, dengan memanggil pulang atau mempermudah proses pindah kewarganegaraan bagi pemain-pemain keturunan Indonesia begitu, dan rata-rata sih punya grade bagus ya. Ada banyak pemain keturunan tapi tidak dikasih kesempatan, itu banyak yang dipakai yang bagus memang. Nah, terus ada yang protes kalau pemain diaspora ini nanti bisa bikin pemain lokal tidak punya tempat atau tidak bisa, bos. Kita main bola harus bersaing ya. Kita mau menang, mau timnasnya maju, ya berarti kita harus pemain yang bagus. Nah, supaya bisa dapat pemain yang bagus ini harus ada persaingan begitu. Contohnya di belakang, pemain belakang kita ambil contohnya Rizky Ridho dia bisa bertahan ya dari banyaknya pemain-pemain diaspora. Itu menunjukkan bahwa mental dari Rizky Ridho ini mental seorang atlet gitu. Dia mampu bersaing. Terus kemudian persaingan ini justru seharusnya memberikan efek positif ya bagi pemain. Artinya Rizky Ridho sudah bagus, tapi dengan datangnya pemain-pemain lebih bagus, mau tidak mau Rizky Ridho dia juga harus lebih bagus. Dia harus dorong dirinya untuk bisa lebih bagus dari yang kemarin, atau bisa lebih bagus atau menyamai level-level dari pemain-pemain yang baru datang ini, yang bagus-bagus ini, yang main ya, contohnya Messilgers ini. Nah, itu bagusnya ya. Memang harus ada seperti itu, persaingan seperti itu. Jadi kalau mau bertahan, mau tetap main di timnas ya berjuang, bos. Kasih tunjuk yang bagus. Dorong kemampuan kita untuk dorong kemampuannya untuk jadi lebih baik misalnya. Sudah bisa 50%, kalau bisa naik lagi jadi 70%. Dan semua pasti bisa begitu. Yang penting niat, karena Witan sama Rizky Ridho membuktikan itu. Dan ada beberapa orang yang berpikir bahwa pemain diaspora ini atau pemain keturunan ini, wah mereka dibayar itu Indonesia, ngapain kasih habis uang banyak bayar mereka? Ya dari Pak Arya Sinulinga sendiri sama PSSI kan sudah pernah jelaskan, bos, bahwa PSSI tidak akan mampu bayar mereka ini karena gaji mereka di luar besar-besar, otomatis tidak akan mampu. Sudah gaji mereka, belum lagi biaya operasional kayak pergi bertanding, biaya pesawat, kan tidak nutup ya. Dan itu sudah pernah dijelaskan sama pemain juga. Pemain juga siapa yang pernah bilang? Justin Hapner kalau tidak salah. Itu memang mereka punya niat bela timnas. Jadi bukan karena dibayar ya, mereka memang mau bela timnas. Seperti Justin Hapner, terus ada Shane Patinama. Shane Patinama dia nasar dari bapaknya ya. Nasar dari bapaknya, makanya dia pengen pulang bela Indonesia, dan itu membuktikan bahwa mereka tidak dibayar. Itu memang murni mereka mau bela timnas. Nah, ya kita sebagai pecinta sepak bola tanah air pastinya senang ya dengan proses timnas ini. Tidak peduli mau dia pemain keturunan atau apa, pokoknya kita senang lah kita bisa ada di tahap ini. Kita sepak bola kita makin maju, dan harapannya sih akan terus maju. Timnasnya sudah pelan-pelan mulai diperbaiki, dan semoga ada penambahan striker lagi nanti. Kita harapannya sih di situ, biar lini depan makin oke, karena lini belakang sudah oke. Tengah juga masih kurang saya rasa. Tengah sama depan lah kurang gitu. Nah, harapannya ke depannya dengan adanya Eliano ini dia bisa menjawab keraguan itu dan bisa memberikan dampak yang positif bagi timnas kita.